Hai, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat menjalani hari-harinya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membahas materi tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Dalam mempertahankan kemerdekaannya, bangsa Indonesia melakukan dua cara, yaitu cara perjuangan fisik dan diplomasi. Cara perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran yang menggunakan senjata dalam menghadapi Belanda dan sekutu. Perjuangan fisik yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato yang terjadi pada 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini diawali oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda. Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya yang membuat mereka menurunkan bendera dan merobek bagian bendera yang berwarna biru. Kemudian bendera dikibarkan kembali sebagai bendera Indonesia. Yang kedua yaitu pertempuran Surabaya yang berlangsung sejak 27 Oktober sampai 20 November 1945, puncaknya pada 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran ini terjadi akibat tewasnya Jenderal Malabi, pemimpin sekutu, sehingga mendorong tentara sekutu mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke Surabaya. Yang ketiga yaitu pertempuran Semarang yang terjadi pada 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi akibat penembakan Dr. Karyadi hingga tewas yang dilakukan oleh tentara Jepang. Peristiwa ini membuat pemuda Semarang marah sehingga mereka serempak menyerbu tentara Jepang. Yang keempat yaitu pertempuran Ambarawa yang terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah sejak 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Pertempuran ini terjadi karena tentara sekutu membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dan Ambarawa. Para tawanan tersebut dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Yang kelima yaitu Bandung Lautan Api. Pertempuran ini terjadi pada 23 Maret 1946. Insiden ini bermula pada saat tentara sekutu menuntut rakyat Bandung untuk menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Tuntutan tersebut membuat rakyat Bandung marah dan melakukan pembakaran kota Bandung. Yang keenam yaitu pertempuran Medan Area yang terjadi pada 9 Oktober 1945 di Medan, Sumatera Utara. Pasukan sekutu dipimpin oleh Jenderal Kelly. Pertempuran ini terjadi karena kedatangan tentara sekutu yang diboncengi oleh tentara Nika yang bertujuan mengambil alih pemerintahan. Hal ini membuat munculnya perlawanan rakyat di kota Medan. Yang keenam yaitu pertempuran Puputan Margarana yang terjadi pada 20 November 1945 di Bali. Pemimpin pasukan Indonesia adalah I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran ini terjadi akibat perjanjian Linggarjati yang tidak memasukkan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia yang membuat rakyat Bali kecewa dan kemudian memicu perlawanan. Yang terakhir yaitu serangan umum 1 Maret 1949 yang terjadi di Yogyakarta. Serangan ini terjadi karena Belanda yang menduduki kota Yogyakarta mempropagandakan bahwa TNI telah hancur dan membuat rakyatnya terima dan terjadilah pertempuran. Upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya melalui cara diplomasi dilakukan lewat perundingan-perundingan yang dilakukan pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Cara diplomasi ini dilakukan untuk mencegah penyakitnya pertumpahan darah serta untuk menunjukkan sikap dan etika baik Indonesia dalam menyelesaikan perselisihan antara Belanda. Cara diplomasi pertama yaitu perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani secara resmi oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Namun setelah perundingan, hubungan Indonesia dan Belanda tidak bertambah baik, serta Belanda juga mengingkari kesepakatan tersebut. Yang kedua yaitu perundingan Rhineville. Perundingan Rhineville adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal Rhineville. Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan, namun Belanda mengingkari kesepakatan tersebut. Yang ketiga yaitu perundingan Rhomroyen. Perundingan Rhomroyen adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Tujuan pertemuan ini untuk menyelesaikan masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Yang terakhir yaitu konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan-perundingan sebelumnya. Konferensi ini merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan.
Itulah yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, baik melalui perjuangan fisik maupun diplomasi. Sekian pembahasan materi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.